Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat bersuka cita sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin yang ada di rumah mengikuti melalui live streaming atau ibadah online pagi hari ini, tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kita dalam memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kita bersatu hati mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, sama-sama tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Kami ada saat ini, pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Walaupun di luar sana banyak terjadi yang tidak baik, tapi satu hal yang kami percaya, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang tidak baik, semua jauh daripada kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang selalu berharap dan percaya kepadamu. Biarlah pagi hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat ujian penyembahan kami. Karena kami percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang membawa kami pada sukacita, pemulihan, bahkan mujizat terjadi pada saat kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan setiap yang percaya dan siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Dan percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku
Ya Allah yang sanggup memelihara hidupmu. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Dengan senang hatimu bangkitkan iman percayamu pagi hari ini. Percaya Tuhan dahsyat dalam segala kekuatannya. Amin. Ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu menaruh pengharapan dan percaya pada Engkau Yesus. Dan biarlah pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji membesarkan nama-Mu lewat pujian kami. Dan kami rindu bersukacita meninggikan nama-Mu, dan yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap bersukacita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa semangat memuji membesarkan nama Tuhan. Ayo semangat kita. Kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan bebasku. Dia menyumbang batu dan keselamatan.
setia Tuhan, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus yang akan selalu memampukan kita. Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk selalu menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi,
bahwa tangan Tuhan itu yang sanggup menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bangun kembali hubunganmu kepada Tuhan. Biar apapun yang terjadi di luar sana, jangan pernah kau berpaling dari Tuhan. Jangan pernah goyah iman percayamu kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang sanggup melindungi kita dengan kasih-Nya. Tuhan yang sanggup melindungi kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat. Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita, karena Dia Tuhan Allah Immanuel. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya. Engkau yang percaya, sama-sama bangkit berdiri. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan saat ini, engkau yang butuh Tuhan saat ini, angkat kedua tanganmu, berseru kepada Tuhan. Jangan melihat persoalanmu, jangan melihat keadaan sekitarmu, tapi bangun iman percayamu kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang sanggup, Dia tidak pernah lalai dalam setiap janjinya, dan tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan meliharaku seumur kami di langit Yesus Tuhan selalu. Atas kebaikan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh dapat bernafas, kami boleh datang beribadah. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, di dalam perkataan, perbuatan, tindakan, niat hati kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan Kau melihat kami yang saat ini datang untuk beribadah kepada-Mu, layakkan kami Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu pimpin kami, sehingga kami boleh dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan terutama kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan,
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan kalau kita semua boleh ada di sini, kita boleh sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mungkin kita boleh datang ke gereja, mungkin ada sebagian yang menonton via live streaming. Ini semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kelihatannya melalui live streaming kita diberikan kemudahan ya Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang kelihatannya lebih enak daripada zaman dulu. Kalau beribadah cuma live streaming selesai. Kapanpun, dimanapun kita bisa beribadah. Tetapi ada satu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita mendapatkan kemurahan live streaming, nggak semua orang mampu untuk pergi beribadah. Belum tentu loh pada hari Minggu semua umat percaya bisa beribadah walaupun hanya live streaming. Makanya saya betul-betul mengucap syukur kalau melihat Bapak Ibu Saudara bisa datang pada pagi hari ini, datang menyempatkan waktu beribadah. Wow, suatu anugerah. Dan anugerah ini tidak diberikan kepada setiap umat percaya. Betulnya Bapak Ibu Saudara. Live streaming kita bisa kapanpun, dimanapun, bahkan sampai kita mengadakan mungkin kita lagi makan, lagi di kamar, lagi apapun kegiatan kita bisa beribadah. Tetapi masih ada kendala Bapak Ibu Saudara. Kendalanya apa? Yang pertama mungkin karena kuota. Ya. Zaman sekarang kuota, wow. Bisa-bisa lebih penting dari nasi. Gara-gara kuota. Yang kedua, gara-gara jaringan. Kuota ada, kita sudah siap, jaringan lelet. Jadi malas Bapak Ibu Saudara. Kita sudah persiapan, sudah di depan HP atau di depan laptop, lelet. Jadi malas buat beribadah. Betul nggak? Yang ketiga, karena kadang-kadang saudara dan saya kita masih gaptek Bapak Ibu Saudara. Niat ada, kuota ada, internet ada, tapi cara menjalankannya kita nggak tahu. Podoai. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kalaupun saudara dan saya kita bisa duduk pada hari ini beribadah maupun lewat live streaming, ini benar-benar suatu anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan hanya kepada orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya. Untuk itu di dalam kita beribadah responi dengan baik. Bagaimana cara kita meresponi dengan baik? Kita persiapkan hati, kita berikan waktu dengan baik dan benar. Walaupun kita di rumah dengan segala kegiatan kita, mungkin sambil makan, mungkin sambil duduk, mungkin sambil apa segala kegiatan, tapi persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan waktu paling lama, ibadah paling 1 jam, 1 jam setengah mungkin ya. Berikan waktu yang terbaik kita. Itulah persembahan kita bagi Tuhan. Persembahan waktu kita itu yang paling terbaik. Untuk itu saudara dan saya kita butuh yang namanya Roh Kudus. Untuk apa? Karena siapapun yang akan membawakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, mau dia pendidikannya S1, mau S2, S3, mau gelarnya banyak, itu nggak mampu menerjemahkan dengan sejelas-jelasnya. Nggak akan pernah mampu. Hanya berkat pertolongan daripada Roh Kudus saja yang memampukan saudara dan saya dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Zaman sekarang doktrin banyak, teologi banyak. Mana yang benar? Kita nggak bisa saling menyalahkan. Ini yang benar, ini salah. Nanti Roh Kudus yang akan menerjemahkan di dalam diri kita masing-masing. Oh, kelihatannya ini agak sedikit salah ini ya. Itulah gunanya Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, yang paling utama dan terutama adalah apa? Mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
untuk apa ilmu banyak, untuk apa hafal ayat Alkitab, tapi kita nggak mampu melakukannya. Karena empunya kerajaan surga bukan orang yang pandai, bukan orang yang hafal, tapi orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan meninggalkan kamu dan semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow. Ayat terakhir katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus sedang berkumpul sebelum malam dia menyerahkan dirinya. Dia sedang melakukan perjamuan dengan murid-muridnya, dan mereka berkumpul. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia memberikan janji kepada murid-muridnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus tahu, mereka tahu akan keberadaan bagaimana manusia itu. Manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang mudah goyah, makhluk yang mudah ketakutan, makhluk yang mudah gelisah. Dan janji Tuhan Dia berikan seorang penghibur. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama memperingati yang namanya hari apa? Pentakosta. Pentakosta itu apa Bapak Ibu Saudara? Soalnya ada yang bilang Pentakosta, ada yang bilang Pantekosta. Apakah ada bedanya? Nggak ada masalah ya, Pante, Penta. Yang penting apa sih Pentakosta itu? Di Perjanjian Baru mencatat Pentakosta adalah hari pencurahan turunnya Roh Kudus. Ada yang bilang hari ke-50 turun. Tetapi aslinya Pentakosta ini sebenarnya sudah ada dari Perjanjian Lama, itu sudah ada, sudah dikenal. Dan pada saat itu murid-murid sedang berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Jadi mereka berkumpul di Yerusalem itu hendak merayakan Pentakosta. Pada saat mereka hendak merayakan turunlah Roh Kudus. Pentakosta dirayakan pada Perjanjian Lama itu untuk memperingati turunnya Taurat Baru. Dan biasanya umat-umat Yahudi kalau memperingati hari besar itu mereka pulang mudik, Bapak Ibu Saudara, pulang kampung. Dan ini yang terjadi juga pada saat itu, di mana para penduduk Israel pulang semua ke Yerusalem. Ada 3 hari besar, yaitu hari Paskah, hari Pentakosta, dan Pondok Daun. Itu biasanya mereka pulang semua.
Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2, pada saat mereka berkumpul, ya kan, tiba-tiba datang angin besar, lalu turunlah roh. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus datang. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara tahu apa fungsinya Roh Kudus itu datang? Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mempunyai Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu sudah diam di dalam diri kita? Sudah bersama-sama dengan kita? Pada saat pencurahan Roh Kudus, banyak sekali orang-orang di luar yang melihat kejadian itu ingin mendapatkan hal yang sama. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, mereka bertanya, bagaimana caranya supaya kami juga bisa mendapatkan hal seperti itu? Simpel Bapak Ibu Saudara. Hanya bertobat dan serahkan dirimu di baptis. Simpel ya. Bertobat dan serahkan diri untuk dibaptis. Hal yang kelihatannya simpel, bertobat. Tapi mau jujur Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini apakah kita masih melakukan dosa? Masih. Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang sama dan selalu kita ulang dan ulang. Sudah benar. Padahal hakikat dari bertobat ada 3. Mengaku di hadapan Allah, minta pengampunan, dan apa yang ketiga? Jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kita tidak berbuat dosa lagi Bapak Ibu Saudara? Padahal kita selalu jatuh di dalam dosa yang sama. Dosa yang sama. Untuk itulah Tuhan menjanjikan seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Kita ini gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Kita ini gak ada kemampuan sama sekali. Bahkan untuk mengaku percaya kepada Tuhan, itu kemampuan karena didorong oleh Roh Kudus. Bahkan saudara dan saya, kita mampu untuk datang beribadah pada saat ini juga pun karena dorongan dari Roh Kudus. Karena kalau mau melihat kenyataan keadaan yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara, rasanya berat untuk datang beribadah. Belum keadaan ekonomi, belum keadaan situasi yang mencekam, belum ancaman dari sakit penyakit, belum ancaman dari pandemi, belum ancaman saat kita datang ada hujan, benar gak? Secara kedagingan kita pasti ada rasa malas. Tapi lihat, Roh Kudus bekerja buat saudara dan saya. Berkolaborasi. Roh Kudus selalu mengingatkan saudara dan saya. Dan untuk itulah Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus hadir buat saudara dan saya. Dikatakan tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus. Penolong, penghibur. Dalam bahasa aslinya memakai kata parakletos. Parakletos ini mempunyai banyak makna. Penghibur, penolong, penasehat, pembela.
Kalau di zaman Romawi dulu, Parakletos ini ada suatu tim namanya Parakletos. Gunanya apa? Gunanya untuk para tentara Romawi, Bapak Ibu Saudara. Tentara Romawi kalau mereka hendak berperang ke medan perang, enggak semua tentara pasti siap. Ada yang takut, ada yang gentar. Benar ya? Namanya prajurit enggak semuanya pemberani, enggak semuanya mentalnya baja, enggak semuanya satria. Pasti ada yang mentalnya down, ada yang ragu-ragu, ada yang enggak siap. Nah, Parakletos ini pada saat itu menjadi pendamping, berjalan di samping barisan tentara. Untuk apa? Memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan mengingatkan akan janji-janji kemenangan. Sehingga apa? Sehingga pada waktu tentara berperang, saat akan maju ke medan perang, mereka sangat dikuatkan. Mereka mempunyai harapan. Sehingga di dalam berperang, mereka maksimal untuk memperoleh kemenangan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bersifat seperti Parakletos, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan buat saudara dan saya, mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Karena memang di dalam kehidupan ini, saudara, kita adalah manusia yang lemah, yang mudah goyah, yang mudah rapuh. Makanya ditulis jangan gelisah dan jangan gentar. Hidup di dunia ini bukan masalah yang sepele. Habis masalah satu timbul masalah lain yang gak ada habis-habisnya. Untuk itulah Roh Kudus turun. Sebelum ada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, walaupun muridnya Tuhan Yesus, walaupun ya, kita lihat pada waktu Yesus ditangkap, kemana murid-muridnya? Mundur. Ada yang sembunyi. Betul ya? Ada yang sampai berkhianat Petrus. Bahkan pada waktu mereka sudah melihat yang namanya mujizat kebangkitan daripada Yesus, kemana mereka? Mereka sudah tahu, sudah mengenal, sudah diberitahu oleh Yesus, nanti aku akan mati tapi bangkit. Benar ya? Tapi di mana letak keberanian mereka? Di mana letak kemampuan mereka untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Padahal mujizat mereka sudah lihat. Mereka sudah merasakan yang namanya mujizat. Tapi tidak ngaruh apa-apa di dalam pertumbuhan rohani mereka. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, pada saat Roh Kudus turun, janji Tuhan digenapi. Ada perubahan besar kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang dulunya mereka takut untuk memberitakan firman Tuhan, yang dahulunya mereka nggak tahu apa-apa, yang dahulunya mereka nggak bisa apa-apa, Roh Kudus turun. Lihat berapa banyak yang bertobat. 3.000, 5.000, bahkan ditulis tidak terhitung. Ada suatu perubahan. Bahkan kalau kita mau jujur, kita lihat kematian murid-murid Tuhan Yesus nggak ada yang enak, kecuali Yohanes. Itu pun bukan mati karena enak ya. Mereka Yohanes mengalami yang namanya siksaan juga. Ketakutan, kegentaran diubah menjadi suatu keberanian. Untuk itulah Roh Kudus turun, menolong, menghibur saudara dan saya. Karena kita nggak mampu berjalan di tengah dunia yang begitu dengan penuh konflik.
Kita nggak pernah tahu virus ini datangnya dari mana, siapa penciptanya. Banyak kembar-kembor, ada yang bilang Amerika, ada yang bilang Cina, ada yang bilang kita nggak peduli lah. Yang penting virusnya ada. Ada yang mengatakan setelah virus ini akan muncul virus itu, akan terjadi begini begitu. Bukankah ini sangat menakutkan buat saudara dan saya? Belum himpitan-himpitan ekonomi Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana ekonomi mulai macet. Kita bisa melihat bagaimana banyaknya PHK. Kita bisa lihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang melonjak naik harganya. Gula yang dulu cuma 12.000 sekarang jadi berapa? Ada yang 18. Ya kan? Tahu karena saya jadi ikut beli sekarang. Mau nggak mau, kalau dulu bagian belanja nyonya, sekarang jadi ikut. Harga telur ikut naik. Sedangkan pendapatan menurun. Ya ampun Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Puji Tuhan, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan dan menguatkan saudara dan saya. Roh Kudus yang memberikan janji-janji, mengingatkan kita akan janji-janji yang Tuhan berikan. Janji Tuhan apa? Tuhan tidak akan memberikan apa? Pencobaan di luar kemampuan kita. Saat saudara lemah, saat saudara putus asa, Roh Kudus akan mengingatkan, ingat, apa yang kamu alami pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Tidak akan pernah mungkin di luar batas kemampuanmu. Itulah yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana begitu mendapatkan masalah, tidak ada namanya pertolongan, tidak ada namanya penghiburan, sehingga mereka lebih rela untuk mengakhiri hidupnya. Karena bingung apa yang harus aku perbuat. Ada yang lari ke narkoba, ada yang lari minum minuman keras. Yang gak kuat akhirnya ya sudahlah. Baik buat saudara dan saya, kita ada Roh Kudus. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan akan genapi. Itulah Tuhan kita. Tuhan berjanji memberikan seorang penghibur. Dan hari ini kita peringati hari turunnya Sang Penghibur itu. Kita peringati Roh Kudus itu. Begitu besar kasih Tuhan. Dan dikatakan di sini, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini juga bertindak untuk mengajar saudara dan saya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sudah dalam keadaan begini, sudah dalam keadaan sulit, ternyata perkembangan teologi juga mengikuti Bapak Ibu Saudara. Bukannya tambah mudah, tambah gampang. Teologi zaman sekarang semakin rumit. Benar ya? Banyak orang-orang pandai, banyak orang-orang pintar, tetapi punya tujuan yang salah. Untuk itu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Berhati-hati, dunia semakin jahat. Dunia sekarang dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran yang benar-benar, ada yang mengatakan pluralisme,
Ada yang mengatakan begini begitu. Tugas saudara dan saya adalah kita harus mengasihi Tuhan. Betul ya? Tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran. Dan itulah yang diperlukan saudara dan saya di dalam kita menghadapi dilema dunia pada saat ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pada saat kita salah di dalam mengenal dan memahami Tuhan, maka semuanya akan salah. Penyembahanmu juga akan salah, motivasimu akan salah, semuanya salah. Kalau sudah salah terus ngapain? Untuk itulah Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, bagaimana cara saudara dan saya mengasihi Tuhan? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Yang namanya akal budi berarti apa Bapak Ibu Saudara? Saudara dan saya, kita juga harus belajar sendiri. Bukan katanya orang, bukan katanya pendeta, bukan katanya teolog. Saudara dan saya, kita harus punya pembelajaran sendiri. Kita harus punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Karena zaman sekarang banyak jemaat yang malas. Pokoknya katain pendeta. Betul ya? Tanpa mengkonfirmasi lagi. Pokoknya. Wah, sudah sulit Bapak Ibu Saudara. Karena pertanggungjawaban kita adalah pertanggungjawaban pribadi. Kita sendiri akan bertanggung jawab pada Tuhan. Bukan nanti kita katut karena pendeta, karena suami, karena istri, karena anak kita, nggak ada. Kalau neraka mungkin iya, ya benar ya. Kalau neraka mungkin kita bisa katut, tapi kalau surga nggak, kita bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Untuk itulah perlengkapi diri kita. Ini yang namanya perlengkapi, bukan kita semua langsung belajar, masuk STT semua, langsung enggak. Belajar. Ada Roh Kudus yang akan menerjemahkan, memberitahukan, menolong, supaya saudara dan saya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan ini Bapak Saudara. Dan saat saudara dan saya kita bisa mengerti akan keberadaan Roh Kudus itu, maka Tuhan berkata apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Dunia bisa memberikan damai loh Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Dunia mampu, mungkin lewat kekayaan, mampu. Tapi damai yang diberikan dunia adalah kedamaian yang semu. Berapa banyak sekarang kita umat percaya yang berusaha untuk mendapatkan yang namanya damai sejahtera, tapi dilumputi oleh kepura-puraan untuk dilihat orang supaya kita ada damai sejahtera. Orang lihat, mesranya kalau dilihat orang gandengan sama istri, jalan berdua pelukan. Wih, orang kalau lihat, gila, keren banget ya, romantis banget, hidupnya pasti damai. Tapi hanya dilihat orang, hanya untuk dipertontonkan.
begitu nggak ada yang lihat mulai. Betul ya? Berapa banyak orang bertahan memperlihatkan kedamaian, rasanya hidupnya damai, kecukupan, tidak kekurangan. Tetapi kenyataannya tidak. Damai yang Tuhan berikan, sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia berikan. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ada di dalam hati saudara dan saya. Hati kita yang diberikan damai sejahtera. Kenapa hati kita diberikan damai sejahtera? Karena yang pertama, Tuhan Yesus dalam pengorbanannya sudah memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Allah yang pada awalnya begitu murka melihat dosa manusia diperdamaikan dengan perkorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan lewat karya Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Damai sejahtera yang sempurna. Damai sejahtera bukan berarti hidup saudara dan saya akan baik-baik saja, bukan. Bukan berarti damai sejahtera hidup kita akan kaya raya, bukan. Damai sejahtera tidak berbicara kita akan selalu sehat selalu. Enggak. Yang dinamakan damai sejahtera adalah hati kita tetap damai penuh dengan sukacita. Walaupun apapun keadaan, apapun situasi yang kita hadapi, apapun persoalan hidup kita, kita tetap mempunyai namanya damai sejahtera dan sukacita. Dan itulah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan itulah yang terus menerus iblis coba rebut dari kehidupan saudara dan saya, yaitu damai sejahtera dan sukacita itu. Untuk itu perlunya Roh Kudus supaya selalu mengingatkan saudara dan saya akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita selalu diingatkan bahwa kita sudah ditebus dan dibayar sempurna oleh Tuhan. Dan janji Tuhan damai sejahtera dan sukacita itu akan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada saat kita menghadapi yang namanya masalah, Bapak Ibu Saudara, iblis tidak akan pernah bisa merebut sedikit pun damai sejahtera dan sukacita itu. Itulah yang kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ubah konsep pemikiran saudara dan saya. Mungkin kalau dulu kita selalu, sebelum kita mengenal Roh Kudus, kita selalu meminta kepada Tuhan. Kita minta kekayaan, kita minta keberhasilan, kita minta hidup kita baik-baik saja. Itu nggak masalah. Tetapi apa yang kita minta, apakah itu sekehendak dengan Tuhan atau enggak? Kita boleh meminta apa saja, tapi jawaban tetap tergantung pada Tuhan. Dan tentunya apa yang kita sedang alami di dalam hidup ini, tentunya itu seizin daripada Tuhan. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tentunya seizin daripada Tuhan. Kalau seizin daripada Tuhan, berarti Tuhan sudah persiapkan kekuatan, Tuhan sudah siapkan kemampuan, dan Tuhan juga sudah siapkan jalan keluar buat saudara dan saya. Tugas saudara dan saya hanya tinggal apa? Pertahankan damai sejahtera dan sukacita itu. Hanya itu. Dan pada akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara,
Memang kita sudah mendengar bahwa sebentar lagi kemungkinan yang namanya pandemi akan segera berakhir. Yang namanya pandemi juga ada waktunya selesai, betul ya. Sekarang kita akan membuka lembaran baru. Itu berita baiknya. Berita buruknya apa Bapak Ibu Saudara? Berita buruknya bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam kehidupan normal. Betul ya? Kita memasuki namanya zaman baru, new normal. Nggak tahu ini isu atau hoax atau memang kenyataan. Di dalam masa new normal akan terjadi namanya herd immunity ya. Nggak tahu saya itu benar atau nggak, saya nggak ngerti. Tetapi yang saya dengar yang namanya herd immunity, kasihan buat umur 45 tahun ke atas. Betul ya? Kasihan yang buat umur 45 tahun ke atas. Dan saya termasuk di dalamnya. Kasihan. Ada apa? Kita dibatasi. Bahkan kalau nggak salah Menteri BUMN mengatakan yang 45 tahun ke atas yang kerja di BUMN sementara nggak usah deh, kerja dari rumah aja. Betul ya? Kasian banget. Tentunya dengan keadaan demikian, mungkin buat sebagian orang menguntungkan, tapi buat sebagian besar orang sangat merugikan, sangat menyulitkan. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Tapi buat umur 45 tahun ke atas, ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Kebebasan. Benar ya? Yang namanya kebebasan. Kebebasan itu harganya mahal banget Bapak Ibu Saudara. Contoh saja Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan, wow bayarnya berapa nyawa, perjuangannya bagaimana, mahal banget yang namanya kebebasan. Dan mungkin bagi umur 45 tahun ke atas sebentar lagi kita mulai terkikis kebebasan kita. Kebebasan untuk mencari nafkah, kebebasan untuk beribadah, bahkan kebebasan untuk berkumpul dengan keluarga. Sudah mulai ada larangan dulu ya, dilarang kumpul dengan cucu, dilarang kumpul dengan anak. Benar ya? Kalau bisa yang umur-umur membahayakan ini sendiri aja, isolir sendiri. Dan ini saya lakukan juga terhadap orang tua saya. Inilah yang namanya kenyataan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu kenyataan, satu kepastian, bahwa apapun yang kita hadapi, damai sejahtera dan sukacita itu pasti ada buat saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan seorang penghibur, seorang penolong sudah Tuhan genapi 2000 tahun lalu. Dan ingat, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi bagi saudara dan saya. Pulang dari tempat ini, saudara dan saya, kita pasti akan menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup. Tapi ingat, sebagaimana janji Tuhan memberikan penolong dan berhibur sudah digenapi, maka janji kekuatan, janji kemampuan, janji jalan keluar pasti Tuhan berikan. Dan yang terpenting terutama buat saudara dan saya, damai sejahtera sukacita selalu ada menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah terhadap situasi yang ada. Jangan pernah putus asa. Walau kelihatan tidak ada jalan, Tuhan pasti sudah siapkan jalan. Mungkin engkau melihat pintu-pintu sudah tertutup karena situasi yang ada. Tuhan pasti buka pintu-pintu yang lain. Mungkin pekerjaanmu saat ini sedang seret, bahkan mungkin engkau sedang di PHK. Engkau merasa tidak ada harapan lagi. Kebutuhan semakin banyak. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah hatimu. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan pasti akan cukupkan. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah hatimu. Mungkin keadaan kesehatanmu tidak mendukungmu. Mungkin engkau sedang mengalami yang namanya kelemahan tubuh. Belum ada kesembuhan, belum ada pertolongan. Ingat janji Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya, kesembuhannya buat saudara dan saya. Sebagaimana Dia sudah memberikan Roh Kudus, Dia juga memberikan karunia-karunia, yaitu karunia Roh Kudus. Dan di dalam karunia Roh Kudus ada namanya mujizat. Ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan. Pegang dan percaya akan hal itu. Tuhan masih sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Dan pada saat ini, apapun masalahmu, apapun yang kau hadapi, kita sudah on the track. Kita sudah ada di jalan yang benar. Janji Tuhan, Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kiranya pada pagi hari ini Roh Kudus memberikan pengertian sebenar-benarnya kepada saudara saya, memberikan kekuatan sekuat-kuatnya, memberikan keberanian buat saudara saya, sehingga di dalam kita menjalani hidup ini, kita tetap memegang teguh iman percaya kita akan pengharapan akan Tuhan kita, janji keselamatannya, janji pertolongannya, janji kesembuhannya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir
surga, kami sangat bersyukur karena pagi hari ini kami boleh mendengar berita yang luar biasa bagi kami sebagai pernyataan kasih Bapa kepada setiap kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri menghadapi segala pergumulan tantangan dunia yang menekan kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, bahkan seluruh pergumulan hidup dalam usaha pekerjaan kami. Karena Tuhan sudah menyediakan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan penghiburan di kala kami susah. Roh Kudus yang memberikan kekuatan di kala kami lemah. Roh Kudus yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kami. Karena Tuhan beserta dengan kami dan penyertaan-Mu itu kekal. Terima kasih Bapa buat Roh Kudus yang selalu menolong kami di saat kami tidak berdaya, di saat kami sudah tidak ada jawaban, di saat kami tidak tekanan hidup. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang diam di dalam kami, yang selalu akan memberi kami pertolongan ya Bapa. Dan Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkaryalah Roh Kudus atas gereja-Mu. Berkaryalah Roh Kudus atas kehidupan setiap kami. Tuntun perjalanan hidup kami senantiasa supaya kami boleh mempersembahkan kehidupan yang makin hari makin berkenan kepada-Mu. Berkati hamba-Mu Bapa yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Sonier Tuhan, kiranya beliau Tuhan pakai, tambahkan hikmat pengurapan atas hamba-Mu. Dan kami percaya dalam pelayanannya Tuhan sertai dan Tuhan berkati, sehingga pelayanannya menjadi sebuah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, anak-anak, semuanya di dalam perlindungan-Mu. Berkati sekiranya semua jemaat JKI Family Blessing dimanapun mereka berada. Berkati para pemirsa yang mengikuti acara live streaming ini Tuhan. Berkati setiap mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka diberkati. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, kiranya Tuhan tuntun supaya dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan turunkan atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden dan para menteri dan seluruh jajaran yang terkait, baik TNI maupun Polri. Kiranya Tuhan berkati supaya dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa, pemimpin bangsa kami boleh mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk mengembalikan keadaan bangsa ini menjadi indah untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk rencana pembukaan kembali ibadah, namun beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memimpin semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini sedang menangani para pasien yang ada di rumah sakit, penampungan. Tuhan pagari mereka semua, baik dokter, perawat, semua suster dan klinik servis, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan melindungi mereka supaya mereka tidak satu pun yang menjadi korban yang terus berjatuhan. Tuhan berkati para pasien yang saat ini sedang menunggu mujizat, menunggu belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka, dan biarlah kiranya Tuhan dengar seruan doa setiap mereka, sehingga dalam waktu singkat mereka sembuh dan mereka boleh kembali di tengah-tengah keluarga mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Surabaya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya malaikat Tuhan selalu melindungi kota kami Surabaya. Berkati Bu Risma sebagai pimpinan kami, bila beliau Tuhan terus jaga, lindungi dan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, dengan seluruh jajarannya yang ada.
Bila segala keputusan kebijakannya itu mendatangkan kebaikan untuk masyarakat kota kami Surabaya. Terima kasih. Kami percaya Surabaya menjadi red zone akan Tuhan ubah menjadi green. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengubah Surabaya aman di dalam perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bagi berdiri. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Dan Tuhan akan membuat engkau berhasil di dalam segala pekerjaan yang engkau kerjakan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mulai hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terpujilah nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya hari ini dan seterusnya perjalanan hidupmu diberkati, Tuhan katakan